Tes tes, cek sound cek sound. Ya, kembali lagi teman-teman. Oke, nah di depan teman-teman sekarang sudah ada market outlook gitu ya, atau chart Bitcoin yang saya short berdasarkan time frame per daily. Nah, jadi Bitcoin setelah pengumuman pemilu Amerika gitu ya, terjadi kenaikan yang lumayan drastis. Kalau kita coba lihat di sini kenaikan Bitcoin yang terus-menerus terjadi awal mulanya di bulan Oktober, sorry, bukan ini 2023, sorry teman-teman. Nah, di sini masih sideways ya teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan eh tanda yang di bawah sini yang merah, hitam ini ya teman-teman. Nah, di sini masih sideways. Oke, Juni, Juli masih sideways. Nah, kenaikan terjadi setelah dia melakukan breakout dari sini teman-teman. Dimulai dari ya Oktober ya. 16 Oktober dia mulai naik, kemudian turun lagi, kemudian naik dan kenaikan yang cukup pesat ada di sekitar November teman-teman. Sampai hari ini Bitcoin masih mencoba naik ke resistennya. Nah, yang saya akan bahas di video ini adalah ternyata masih relevannya gitu ya kenaikan Bitcoin pasca halving. Oke, saya langsung mau lihat di CoinDesk. Jadi CoinDesk beberapa waktu yang lalu memposting gitu ya. Dan juga saya sudah pernah buat konten perihal halving dan dampaknya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ada siklus 4 tahun Bitcoin halving ke market. Nah, di tahun pertama, oke kita lihat dulu ya, sorry teman-teman. Jadi pokoknya intinya dia postingan ini menyatakan setelah halving pasti bull market gitu ya. Kemudian setelah langsung bear market atau dump, kemudian langsung pemulihan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini di 2016 dia halving pertama Bitcoin itu di tahun tersebut naik dan kemudian terjadi pumping di tahun berikutnya di 2017. Mungkin ini di awal tahun ya biasanya. Kemudian 2018 dia dump, kemudian stabil lagi dan cenderung naik. Kemudian halving lagi, pump, dump dan stabil. Kemudian halving lagi. Nah, bagaimana gitu ya? Pertanyaannya di 2024 ini, karena 2024 ini ada terjadi peristiwa halving, apakah masih relevan? Artinya 2025 akan pump gitu ya. Oke, kita coba lihat di chart gitu ya untuk membuktikan historical data. Oke, di sini saya akan bawa turun dulu ke bawah. Sorry, teman-teman. Nah, di sini saya perkecil dulu. Nah, ini saya membuka coin market cap ya, teman-teman, untuk mempermudah teman-teman melihat. Oke, saya kesampingkan di sini. Nah, ini juga sama, teman-teman. Ini adalah market Bitcoin ya, teman-teman. Cuman bentuknya di sini bukan candle chart ya, tapi garis seperti ini. Oke. Nah, kita buktikan di sini di 2016 naik. Nah, teman-teman perhatikan tanggalnya saja atau tahunnya. Nah, peristiwa halving pertama terjadi mungkin di sekitar sini nih. Biasanya di bulan Mei. Nah, di sini dia di 2016 tuh naik belum terlalu tinggi ya. Di sini mulai naik. Nah, masuk ke 2017 dia pump nih, teman-teman. Nah, ini dia mencapai all time high baru bahkan di Desember ya. Desember 2017. Kemudian masuk 2018 dia langsung dump nih teman-teman. Di Januari sampai 2018 akhir dia dump nih. Kemudian 2019 dia mulai recovery kembali. Stabil dan cenderung naik ya. Nah, sampai sini. Masuk 2020 dia melakukan halving nih. Di sini dia masih sideways sampai Mei, Juni. Nah, kemudian dia ada pumping di sekitar bulan September nih. Akhir-akhir. September pumpnya begitu tinggi, teman-teman. Nah, baru di 2021 dia all time high-nya ya, teman-teman. Jadi
halving 2020, 1 tahun kemudian baru dia all time high atau mencapai puncak tertinggi. Oke, masih 2021, rekor lagi, all time high baru lagi. Nah, di sini masuk 2022, dia mulai dump nih teman-teman. Ketika tinggi banget, dia mulai dump sampai ke bawah, bahkan harganya sampai kayak seperti di 2017 teman-teman nih. Ini dump banget di 2022, setahun setelahnya, kemudian, nah ini masuk 2023, dia mulai naik lagi. Artinya mau recovery atau stabil lagi nih. Kemudian naik, 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 naik. Masuk 2024, dia naik pump nih. Set, langsung pump. Nah, kemudian di sini ada halving lagi, teman-teman. Halving. Nah, kemudian dia masuk ke akhir 2024, dia mulai pump lagi nih. Nah, itu kalau kita lihat berdasarkan data gitu ya dari 2016, polanya sama, teman-teman. Jadi setelah halving, dia itu akan pump masuk ke tahun berikutnya gitu. Pumpnya tuh di tahun berikutnya. Dan mulai terlihat pump atau naik itu di akhir-akhir tahun. Dari 2016 itu polanya seperti itu. Dan kita mungkin bisa simpulkan ini adalah awal mula dari pump tersebut ya teman-teman. Atau kenaikan lonjakan yang tinggi. Mungkin peaknya akan berada di 2025 ya teman-teman. Nah ini juga belum bisa terprediksi karena ya di tahun-tahun sebelumnya ada yang puncak tertingginya di Februari, Maret, atau bahkan mungkin di pertengahan gitu ya, Agustus atau September. Tapi yang jelas pump itu bakalan terjadi setelah setahun halving ya. Kemudian nah masuk 2026 itu mulai dump. Nah, yang harus teman-teman cegah atau khawatirkan itu jika si Bitcoin ini masuk ke 2026 berarti ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi di 2025 mungkin teman-teman bisa pikirkan untuk take profit gitu teman-teman. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Saya hanya membahas simple ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham kita sekarang berada di fase mana gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah permulaan untuk pump yang lebih tinggi lagi. Selalu juga lakukan riset teman-teman, jangan FOMO melihat orang. Jadi tetap riset dengan gaya sendiri. Oke. Gitu aja mungkin video kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.